Hari sedang turun hujan ketika Ganjar bertemu Subari, seorang petani asal desa Kalibareng, Kendal. Ganjar sebelumnya memang sudah mendengar ada seorang warga yang menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan embung. Kan ikhlas dibagi itu. Lagi dibagi nang sapa? Ke kelompok tani, Pak. Jadi nanti kepemilikannya jadi di kelompok tani. 1.800-an meter, Pak. Namun baru kali itu, keduanya bertatap muka secara langsung. Di tepian sawah, dengan berteduh di bawah payung seadanya, sosok rambut putih itu bertanya kepada Subari, kenapa mau menyumbangkan tanahnya? Polos dan jujur, Subari menjawab agar petani sekitar tak lagi kesulitan air. Saat itulah, Ganjar merebut tangan Subari, lalu menciumnya dengan takzim. Ada rasa haru yang segera menyelimuti pertemuan itu. Sudah sering kita mendengar penolakan warga atas pembangunan yang dilakukan kepala daerah, entah masalah pengadaan lahan ataupun kemanfaatan pembangunan yang dinilai kurang jelas hingga menuai protes. Namun kisah Subari ini justru sebaliknya. Ia justru menghibahkan tanahnya untuk mendukung program Gubernur Ganjar Pranowo. Tak tanggung-tanggung, tanah yang disumbangkan seluas 1.600 meter persegi atau lebih dari 1,5 hektar. Jika diuangkan, pastilah mencapai lebih dari 500 juta. Tak mungkin Subari bersedia menyerahkan tanahnya cuma-cuma jika program pembangunan embung yang diinisiasi Ganjar tak memberikan manfaat yang besar. Gerakan 1000 embung gagasan Ganjar memang sudah berjalan sejak 2015 dengan tujuan menaikkan produktivitas pertanian. Ganjar menyadari potensi pertanian di Jawa Tengah cukup besar. Namun beberapa wilayah masih terkendala kesulitan air terutama saat musim kemarau. Persoalan itu pun diatasi Ganjar dengan dihadirkannya embung. Embung akan berfungsi menampung air saat musim hujan dan bisa digunakan sebagai irigasi pertanian saat musim kemarau. Pembangunan yang semula ditargetkan 1.000 unit itu kini bahkan sudah melampaui target. Pembangunan embung di atas lahan Subari tersebut menggenapkan pencapaian ke 1.135 embung yang sudah dibangun oleh Ganjar. Dengan anggarannya 3,47 miliar yang bersumber dari APBD Jateng. Petani senang, wajah mereka sumringah. Bukan karena mendapatkan perhatian, sebab itu memang sudah kewajiban pemerintah. Namun harapan mereka mengantongi hasil panen yang lebih baik ada di depan mata karena program yang tepat guna dari seorang pemimpin. Para petani yang sebelumnya hanya bisa 2 kali tanam dalam setahun, kini sudah bisa tanam ketiga. Hasilnya pun lebih bagus, seperti yang dirasakan para petani di Desa Guarejo, Kabupaten Sragen. Jika sebelumnya 1 hektar menghasilkan 5 ton padi, mereka kini mudah menghasilkan 7 ton dalam sekali panen. Keberpihakan Ganjar kepada para petani sebenarnya sudah terlihat sejak pertama kali menjabat. Selama 2 periode memimpin, dedikasinya untuk sektor pertanian terus dibuktikannya. Ganjar sampai sekarang tetap tegas menolak beras impor, sebab Jateng terus dimaksimalkan menjadi penyangga pangan terbesar tanah air. Jawa Tengah nggak perlu ya memang jangan sampai masuk gitu. Paling Sragen yang menyampaikan kepada saya gitu. Jangan masuk. Para pedagangnya protes kan di Sragen kan ya juga lumbung ya. Maka betul-betul tolong ditahan. Hasil beras produksi petani Jawa Tengah sudah dikirim kemana-mana. Produksi padi di Jawa Tengah mencapai 9,7 juta ton. Berasnya 5,5 juta ton, serta luas panen 1,7 juta hektar. Bahkan di tangan Ganjar, Jateng meraih penghargaan Abdi Bakti Tani karena nilai ekspor komoditas pertanian di Jawa Tengah tertinggi senasional.
Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Senin 13 September 2021. Peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian di Jateng mencapai 8,3 triliun. Disusul nomor 2 Kalimantan Timur 6,7 triliun dan Jambi 5,1 triliun. Itulah jalan sunyi Ganjar Pranowo membangun pertanian di Jateng. Sebuah pengabdian yang kemudian membawa Jateng memperoleh penghargaan hingga mampu mengetuk hati warganya untuk menyumbangkan sebidang tanah. Kedua mata Ganjar sempat berkaca-kaca saat mendengar penuturan Subari. Dari sana terasa kerelaan dan keikhlasan hati seorang petani bernama Subari. Meski sebagai pemimpin, Ganjar pun tak malu untuk mencium tangannya. Itu adalah respon yang spontan, tak terduga dan mengagetkan. Namun dari sana, saya justru melihat itulah yang membedakan Ganjar dengan pemimpin lainnya. Ia sosok pemimpin yang benar-benar mau menjunjung tinggi tuannya, yaitu rakyat atau kita semua. Salam Sobar Dialog.